Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk segera memasuki ruangan karena acara pembukaan akan segera dimulai. Selamat datang Ibu Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Indah Anggoro Putri. Yang kami hormati Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Dinar Titus Jogasvitani. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Bapak Sugeng Prastowo, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara BIMTEK penyusunan skala upah. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan. Kepada Ibu Direktur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati Dirjen PI dan Jamsos, Ibu Indah Anggoro Putri. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Tenaga Kerja,
penanaman modal dan pelayanan padu satu pintu yang oleh Pak Sugeng Prastowo beserta jajaran. Yang kami hormati narasumber BIMTEK Susu, Ibu Helviningrum. Yang kami hormati para pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Malang dan para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya pada malam ini kita bisa bertemu dalam rangka pembukaan BIMTEK penyusunan struktur dan skala upah berdasarkan sektor dan asosiasi. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bu Dirjen sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan. Keputusan Dirjen PHI dan Jamsos nomor 4/01/HK 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang pelaksanaan program pembinaan ketenagakerjaan dan dukungan manajemen Jenderal Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos tahun 2023. Yang kedua, keputusan Sekretaris Dirjen PHI dan Jamsos nomor 4/892/01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang kegiatan BIMTEK penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer HRD perusahaan di Kota Malang. Yang ketiga, surat tugas Direktur HKP nomor 4/405/01/2023 tanggal 4 Juli tahun 2023 tentang penugasan narasumber, moderator, panitia dan peserta pada kegiatan BIMTEK penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer HRD perusahaan. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta BIMTEK mengenai penyusunan struktur dan skala upah yang dapat mewujudkan aspek keadilan, kesetaraan upah, kenyamanan bekerja, dan menciptakan suasana yang kondusif, serta meningkatkan profesionalisme dan produktivitas bagi pekerja. Yang kedua, tujuan dari BIMTEK ini agar peserta BIMTEK dapat menyusun struktur dan skala upah serta menerapkannya berdasarkan sistem manajemen kinerja di perusahaan masing-masing. Peserta kami laporkan Bu Dirjen bahwa peserta dari kegiatan BIMTEK ini 55, hari ini baru hadir 48 yang berasal dari HRD di perusahaan yang terdaftar dalam BLKP di Kota Malang yang berasal dari sektor industri, kesehatan, penyedia jasa, alih daya, pariwisata, dan beberapa sektor lainnya yang belum mempunyai dan menerapkan struktur dan skala upah. Adapun perusahaan yang diundang dalam acara ini adalah sektor industri, industri pengolahan, makanan dan minuman, jasa, termasuk kesehatan dan keuangan, pendidikan, pariwisata, perhotelan, dan perdagangan atau retail. Narasumber dari kegiatan ini yang pertama adalah dari Dirjen PHI dan Jamsos, yang kedua praktisi pengupahan Ibu Helviningrum, pegawai teknis HI Mediator. Bapak Ibu yang kami hormati, materi dari BIMTEK ini mengacu pada Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Materi diawali dengan teori, melakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan terakhir melakukan simulasi perhitungan baik metode ranking sederhana, metode 2 titik maupun poin faktor. Pembiayaan. Kegiatan penyusunan BIMTEK struktur dan skala upah dibiayai dari anggaran Dirjen PHI dan Jamsos tahun 2023. Waktu kegiatan mulai dari hari ini Senin berakhir pada 23 Agustus bertempat di Hotel Atria Malang. Selanjutnya kami mohon kepada Bu Dirjen untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam BIMTEK ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepada yang terhormat Bapak Sugeng Prastowo, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indah Anggoro Putri, Bu Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dinar Titus, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Ibu narasumber, serta Bapak Ibu peserta kegiatan BIMTEK Penyusunan Struktur dan Skala Upah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini bertempat di Hotel Atria, Kota Malang, acara BIMTEK Penyusunan struktur dan skala upah dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan di Kota Malang kali ini menjadikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para peserta. Yang pastinya nanti implikasinya adalah memberikan sedikit kemudahan bagi kami yang menangani ketenagakerjaan di Kota Malang ini. Mengawali sambutan ini, Bu Dirjen, Bu Direktur, perkenalkan atas nama pemerintah Kota Malang, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat datang di Kota Malang, sekaligus atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Malang untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan BIMTEK, penyusunan skala upah, struktur dan skala upah. Perlu kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Disnaker PMPTSP, mungkin agak sedikit janggal Disnaker PMPTSP kok di Kota Malang, karena memang kami masih menggabungkan dua urusan ketenagakerjaan dan urusan penanaman modal dan PTSP. Namun insya Allah saat ini Ranperda tentang struktur organisasi sedang diajukan ke DPRD untuk pemisahan dua urusan sebagaimana amanah dari Permendagri 25 bahwa PMPTSP dan Naker harus dipisah tersendiri karena merupakan urusan yang tidak dapat digabungkan. Mudah-mudahan sebelum berakhirnya periode atau masa jabatan Bapak Wali Kota, Perda tentang struktur organisasi yang baru ini dapat segera disahkan dan dilaksanakan di Kota Malang. Bapak Ibu sekalian, merupakan satu kebahagiaan sekali lagi, sekaligus kehormatan bagi kami Kota Malang dijadikan tempat sebagai salah satu pelaksana dari kegiatan BIMTEK Penyusunan Struktur dan Skala Upah. Seperti kita ketahui bersama, salah satu hal yang penting dan sangat krusial, sensitif dalam sistem hubungan industrial adalah masalah upah. Upah memegang peranan sangat strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkelanjutan di perusahaan. Perlu kami laporkan atau informasikan Bu Dirjen, Bu Direktur bahwa di Kota Malang ini salah satu motonya adalah kota industri, sehingga hubungan industrial akan pas memang kalau dilaksanakan di Kota Malang, karena meskipun kotanya kecil di tengah atau diapit oleh wilayah Kabupaten Malang, tapi salah satu industri merupakan salah satu potensi yang ada di Kota Malang ini.
Hadirin sekalian, pemerintah kembali mempertegas mengenai struktur dan skala upah melalui peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 untuk memastikan tidak ada pekerja di Indonesia yang mendapatkan upah di bawah upah minimum dan di bawah minimum skala upah. Dengan adanya pedoman penetapan upah melalui penyusunan struktur dan skala upah di perusahaan, maka akan ada kepastian upah tiap pekerja atau buruh. Di samping dapat mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di suatu perusahaan. Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan akan mampu menjawab persoalan diskriminasi upah. Karena upah telah ditetapkan berdasarkan bobot jabatan melalui analisa dan evaluasi jabatan. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi merasa terbebani dalam membayar upah pekerja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa upah ini merupakan dua sisi mata uang yang akan sulit sekali seperti koin logam mata uang untuk berdiri pas di tengah-tengah, dapat diterima oleh satu sisi dari rekan-rekan karyawan atau buruh, di satu sisi Bapak Ibu selaku pemilik usaha atau pelaku usaha. Namun demikian, sebisa mungkin pemerintah, termasuk juga pemerintah Kota Malang, berupaya koin ini untuk dapat berdiri pas di tengah-tengah. Salah satunya adalah dengan kegiatan BINTEK penyusunan skala upah dan struktur upah ini. Kami berharap sekali lagi Ibu Dirjen, Bu Direktur, serta Bapak Ibu sekalian, semoga dengan penyelenggaraan bimbingan teknis ini akan semakin banyak personil HRD perusahaan di Kota Malang khususnya yang bertambah pengetahuan, penguasaan dan keterampilannya dalam menyusun struktur dan skala upah. Dalam kerangka yang lebih luas, diharapkan dapat memacu dan mendorong perusahaan untuk segera menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya, serta mempedomaninya dalam pengaturan upah di perusahaan. Saya yakin Ibu, Bu Dirjen dan Bu Direktur, rekan-rekan yang ada di saat ini tidak seluruhnya adalah merupakan pelaku usaha atau dari mereka berasal dari manajemen HRD atau bagian personalia yang mungkin suasana batinnya itu terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi mewakili dari pemilik atau pelaku usaha, di sisi lain mereka juga merupakan karyawan atau bekerja di perusahaannya. Jadi monggo pengetahuan untuk kita semua. Saya kira pas sekali BINTEK ini Bapak Ibu semua sebagai peserta dapat memposisikan sebagai perwakilan dari pelaku usaha, juga merupakan perwakilan dari rekan-rekan pekerja atau buruh. Bu Dirjen, Bu Direktur serta Bapak Ibu sekalian, kiranya untuk mempersingkat waktu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga BINTEK yang dilaksanakan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan utamanya dapat memberikan manfaat pada rekan-rekan peserta yang menjadi undangan dalam kegiatan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami sampaikan permohonan maaf apabila kami selaku panitia lokal ada kekurangan. Mewakili Bapak Kepala Dinas, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami akhiri, billahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya adalah arahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kepada yang terhormat Ibu Dirjen, kami persilahkan. Terima kasih, mohon maaf saya dituntun tangga karena saya dalam masa recovery dari kecelakaan. Jadi masih agak trauma, ini tinggi banget lagi tangganya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu dong, ada Pak Sekdis, jadi harus semangat ya Pak ya. Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Saya ada titipan nih, saya nggak bawa oleh-oleh dari Jakarta, tidak bawa buah tangan, tapi saya bawa pantun. Boleh nggak nanti diterakin cakep ya? Belum. Yang teriaknya cakep paling kenceng dapat hadiah dari Bu Dinar nanti. Bu Direktur. Loh, nggak susah-susah Bu hadiahnya, permen 5, ada hadiah. Baik, siap-siap ya. Bu Dinar, ada ya keripik tempe mereknya Dinar ya? Enak itu Bu. Baik, jalan-jalan ke kebun mangga, memetik buah sambil berdendang. Sebelum acara ini saya buka, izinkan saya bilang saya senang sekali datang ke Kota Malang. Alhamdulillahirrabbilalamin, banyak puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik. Karena atas segala nikmat rahmat ridhonya kita masih diberi kesempatan usia panjang untuk terus melaksanakan tugas tanggung jawab kita dan juga bersilaturahmi. Saya selalu senang hadir seperti ini karena berarti kita bersilaturahmi. Tidak hanya belajar dalam konteks BIMTEK, bimbingan teknis, tapi juga kita bersilaturahmi. Orang bijak bilang memperbanyak silaturahmi insya Allah memperpanjang umur dan rezeki. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu, saya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mewakili Kemnaker hadir untuk melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawab saya dan Bu Dinar serta tim. Nanti saya ceritakan. Tapi sebelumnya saya izin menyapa dan banyak terima kasih saya mewakili Kemnaker kepada Bapak Sekdis. Saya izin membacakan karena memang masih agak asing buat saya nomenklaturnya Pak. Bapak yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Pak Sugeng Prastowo. Ya, betul ya Pak ya. Terima kasih sambutan Bapak yang hangat beserta seluruh tim Bapak yang hadir malam hari ini. Yang saya hormati narasumber Ibu Helvi Ningrum Dwita, praktisi pengupahan, dipanggilnya Bu Helvi ya, yang insya Allah akan terus mengajari kita untuk urusan struktur skala upah. Yang saya hormati Bu Dinar Titus, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan di JNPI Jamsos Kemnaker. Saya ada 6 direktur, beliau salah satunya. Berdiri Bu Dinar, ini yang mengurusi soal PKWT, ngurusi soal PKB, perjanjian kerja bersama ya, ngurusi soal waktu kerja, waktu istirahat, soal upah minimum yang sebentar lagi akan happening, dan juga struktur skala upah. Di timnya Bu Dinar hadir di sini mediator senior, koordinator urusan upah ada Pak Jupri, berdiri Pak Jupri. Asli Sumatera Utara ya, datang ke Malang untuk cobain apel Malang. Dulu waktu saya kecil kalau ke Malang banyak apel Malang, kok sekarang udah jarang ya Pak Sekdis ya? Udah ada batu, jadi di batu semua ya. Yang saya hormati juga ada yang membanggakan timnya Pak Jupri, ada siapa nih? Cesar, mana Cesar tadi ya? Oh di luar ya. Oh di luar, baik, ada beberapa mediator mungkin hadir. Baik, tentu yang saya hormati dan saya banggakan para peserta bimbingan teknis struktur skala upah ya yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, tadi saya bilang ini salah satu tugas saya. Jadi saya hadir ke Malang untuk 3 acara. Pertama acara ini, besok siang saya mendampingi Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Bu Dr. Haja Idah Fauzia MSI untuk acara Bentul Festival dan promosi Bentul untuk kegiatan-kegiatan sosial di bidang daur ulang ya, untuk ke masyarakat luas. Itu siangnya. Malamnya saya dan Bu Menteri juga ada acara
bersama Gaperma, kalau saya tidak salah ya, gabungan pengusaha rokok di sekitar Malang. Kami ada di 3 acara itu, dan tadi sore juga saya bertemu dengan teman-teman serikat pekerja rokok. Jadi setiap datang memang ke satu kota, kabupaten, saya memang usahakan untuk lebih dari 1 mata acara, karena eman ya, udah pakai uang APBN datang, transport, uang hotel, kalau hanya 1 acara seperti ini kan sayang. Jadi memang kita, ketika saya mendengar Bu Menteri mau ada acara dengan Bentul, dengan Gaperma, maka saya minta Bu Dinar untuk melaksanakan kegiatan ini di sini, supaya efisien dan efektif. Di saat yang sama sekarang juga Pak Sekjen Kemnaker ada di hotel mana Pak? Hotel Haris ya, Malang, untuk melaksanakan kegiatan terkait pasar kerja. Jadi begitu melekatnya Kota Malang di hati kami, para pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami melaksanakan kegiatan di Malang. Tepuk tangan dong. Padahal pejabatnya nggak ada yang orang Malang, nggak ada yang asli Malang. Kalau dulu ada sekjennya Pak Heri Sudarmanto asli Malang, tapi itu udah lama ya, yang punya hotel di sekitar sini. Nah sekarang sekjennya Ponorogo, saya Solo, Betawi, Ibu Menterinya Mojokerto, tidak ada yang Malang, tapi tetap Malang selalu di hati kami. Bapak Ibu, susu, struktur skala upah, ya, ini struktur dan skala upah. Nama kerennya susu, disingkatnya. Ini adalah program prioritas nasional, salah satu program prioritas nasional. Kalau namanya PN, prioritas nasional, sama seperti peresmian LRT ya. LRT tadi di Jakarta, tadi diresmikan Pak Presiden tadi pagi, itu juga PN. Lalu pembangunan di IKN, jalan-jalan tol laut, itu juga PN. Nah ada yang non fisik misalnya pengurangan stunting, itu juga prioritas nasional. Ada lagi non fisik yang dibebankan di kami, di Kemnaker, adalah struktur dan skala upah. Logika berpikirnya seperti apa? Kok struktur skala upah ini bisa menjadi prioritas nasional? Logika berpikirnya gini Bapak Ibu, saya kasih tahu simpel saja singkatnya, besok Bapak Ibu eksplor, pelajari itu lebih detail dengan narasumber. Jadi struktur skala upah adalah kebijakan pengupahan di perusahaan dengan memperhatikan produktivitas kerja pegawai atau pekerja atau buruh, apapun itu istilahnya, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Itu prinsip dulu, pengertian umum, struktur dan skala upah. Jadi tidak lagi bahas upah minimum. Kalau upah minimum itu untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah di perusahaan itu. Berlaku upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, lalu nanti ada kabupaten kota. Tapi kalau untuk pekerja di atas 1 tahun, maka perusahaan tersebut wajib memberlakukan struktur dan skala upah bagi pekerja yang sudah bekerja di atas 1 tahun di perusahaan itu. Nah, kenapa struktur dan skala upah menjadi prioritas nasional? Karena dengan kita memberikan treatment atau perlakuan yang fair, tadi saya bilang berdasarkan produktivitas kerja karyawan dan kemampuan perusahaan, kalau itu diterapkan, ada penjenjangan sesuai produktivitas dan kemampuan perusahaan, maka diharapkan produktivitas karyawan akan semakin meningkat karena dia termotivasi. Saya lebih produktif dari si B, saya di atas 12 bulan kerjanya, saya di trade lebih bagus daripada si B. Maka ini diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas. Sustainability of the productivity-nya terjaga. Kalau produktivitas karyawan, pekerja naik, otomatis produktivitas perusahaan itu pun naik. Dan otomatis perusahaan itu akan growth, akan tumbuh. Kalau perusahaan-perusahaan tumbuh, maka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kota atau kabupaten. Kalau pertumbuhan ekonomi kota kabupaten tumbuh, maka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi provinsi. Kalau provinsi tumbuh, kontribusi ke secara nasional. Jadi logika berpikir ini yang harus sama.
kenapa pemerintah menempatkan susu atau menjadikan struktur skala upah ini prioritas nasional. Karena harapannya adalah produktivitas negara ini dan daya saing. Kalau udah produktivitas naik, lalu daya saing naik, akhirnya saya bicara dari skala nasional ya. Tadi saya udah men-share dari kabupaten kota. Kalau produktivitas dan daya saing negara yang kita cintai ini naik, kan kita semakin maju. Faktornya tuh banyak yang membuat produktivitas dan daya saing negara ini naik. Salah satu di antaranya adalah teraplikasinya struktur skala upah. Artinya teraplikasinya penghargaan perusahaan terhadap kinerja dan produktivitas pekerja. Artinya lagi, semakin tingginya produktivitas pekerja, karyawan atau buruh, sehingga semua berkontribusi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, tapi how to do-nya bagaimana melaksanakan, menerapkan struktur skala upah, ngitung-ngitungannya, rambu-rambunya, besok belajar dengan narasumber. Yang saya ingin malam ini Bapak Ibu pahami dulu, kenapa Bapak Ibu duduk di sini, kenapa saya seorang dirjen datang ke sini, ke acara ini, dan ngoceh gitu di sini, bahwa ini adalah prioritas nasional. Dan Bapak Ibu paham kenapa negara ini, pemerintah dari mulai presiden, turun ke Menko Perekonomian, Bappenas, menjadikan struktur skala upah ini sebagai salah satu prioritas nasional. Kita mau mencapai Indonesia unggul, Indonesia emas, banyak faktor supaya maju dan unggul. Salah satunya adalah daya saing kita harus meningkat. Salah satu faktor untuk peningkatan daya saing adalah melalui susu. Jadi ini susu adalah salah satu instrumen atau tools. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oleh karena itu, saya mewakili Kemnaker dan juga Bu Dinar Titus dan tim bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dan pengusaha pekerja lain untuk memahami bagaimana aplikasi susu. Kalau sudah prioritas nasional, maka pasti dimonitor oleh yang namanya Kantor Staf Presiden atau KSP. Semua program PN, mau tol laut, mau fisik, itu semua mau stunting, dimonitor oleh kantornya Pak Jenderal Muldoko, KSP. Monitornya lewat sistem monitoring evaluasi setiap 3 bulan. 3 bulan ya Pak Jupri ya? Setiap 3 bulan. Kami upload, daftarkan semua peserta, termasuk Bapak Ibu, yang kita training, kita bimtekkan, kami laporkan ke KSP. In case KSP secara random uji petik, maka akan dicek, benar enggak ini perusahaan ini di Kota Malang pernah diajarin oleh Bu Putri dan tim? Benar enggak pernah dilibatkan? Nanti secara random dicek, karena laporan kami setiap 3 bulan dicek progresnya oleh Kantor Staf Presiden. Ada masalahnya memang anggaran kami tidak sebesar jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Ya namanya APBN itu kan nggak bisa kita minta semua maksimal untuk di Kemnaker, kan nggak bisa. Ada juga prioritas lain, kita masih tahu lah masih banyak kemiskinan dan sebagainya. Tapi kami setiap tahun konsisten untuk melaksanakan BIMTEK struktur skala upah. Tapi kami tidak akan berhasil kalau Bapak Ibu tidak dukung kami. Artinya ini jangan berhenti di sini. Nah setelah selesai BIMTEK susu, Bapak Ibu kembali ke perusahaan Bapak Ibu, saya mohon dengan hormat diketok tularkan, di cascading kalau bahasa Inggrisnya. Tolong laksanakan cascading. Ajarkan mitra-mitra Bapak Ibu. Kalau perusahaan Bapak Ibu ada supplier kanan, maka tolong supplier kanannya ini diajarin bagaimana mengaplikasikan susu. Karena kalau enggak begitu, tidak cukup sumber daya kami melaksanakan memperluas pemahaman susu secara masif dan secara nasional. Kita targetnya tahun ini berapa Pak Jupri? 1.500 perusahaan. Tahun lalu 1.000. Jadi kurang lebih masih di sekitar 1.500, 1.000. Pasti nggak cukup. Makanya saya mohon setiap peserta BIMTEK susu, alumni terus menularkan, men-sharing pemahaman Bapak Ibu tentang struktur skala upah
ke mitra-mitra Bapak Ibu. Pak Sekdis, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga ingin melaporkan ya kepada Bapak Ibu gimana cara milih peserta. Kan tadi saya bilang ini wajib dan dilaporkan ke KSP. Kami memilih peserta berdasarkan data dari WLKP, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Jadi undang-undang mensyaratkan perusahaan wajib lapor ada aplikasi kami, ke sistem website kami. Masalahnya banyak perusahaan yang masih belum patuh. Nah sekarang dasar data yang kami ambil untuk setiap melaksanakan BIMTEK Susu adalah dari perusahaan yang terdaftar di WLKP dan belum menerapkan susu. Kalau yang sudah kan nggak usah, yang belum menerapkan. Jadi kalau dari data ada sebanyak Jawa Timur ya, 8.218 perusahaan di Jawa Timur itu yang menerapkan struktur skala upah baru 45% dari 8.200 tersebut. Sedangkan yang belum itu ada sebanyak 37% dari 8.000 dan sebanyak 18% belum mengisi WLKP. Nah, concern kami adalah yang 37% yang sudah mengisi WLKP, wajib lapor sudah diisi perusahaan di Jawa Timur tapi belum menerapkan susu. Nah, Bapak Ibu ini bagian dari 37% yang belum menerapkan susu. Ya. Jadi tugas kami adalah memastikan yang sudah daftar WLKP tapi belum menerapkan struktur skala upah, itu yang harus kami beri pemahaman, ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, struktur skala upah penerapannya di perusahaan sifatnya wajib. Kalau wajib berarti ada sanksi. Dimulai dari sanksi administratif sampai sanksi yang paling menyeramkan menurut saya. Kalau saya seorang bisnismen, maka saya menghindari sanksi ini. Yang pertama, sanksi terendahnya adalah sanksi administratif. Tentu kami berikan pembinaan dulu. Lalu kalau nanti ketahuan dicek pengawas, ada laporan entah dicek atau laporan dari pekerja, maka kalau dicek benar tidak tobat juga setelah sanksi administratif, maka naik sanksinya menjadi penghentian sementara atau sebagian dari alat produksi, dari proses produksi, alat produksi, mesin-mesinnya juga dihentiin sementara, sebagian. Masih bandel lagi, kita naikin sanksinya, dibekukan kegiatan usahanya. Artinya nggak boleh produksi. Ini yang menurut saya sanksi paling nggak enak. Kalau seorang bisnismen, kan merintis bisnis itu tidak mudah. Jadi tolong Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang dari pekerja asalnya maupun dari manajemen, tolong pastikan struktur skala upah diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu. Jangan udah datang ke sini tapi terus nggak diterapkan. Sayang, rugi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apakah di negara lain itu menerapkan struktur skala upah? Sudah lebih dulu menerapkan. Kita lihat negara-negara maju. Sekarang kita Indonesia ini Bapak Ibu ya, saya mohon izin sharing. Sekarang ini kalau Bapak Ibu ngeliat negara lain, jangan lihat cuman ASEAN atau Asia. Indonesia sudah semakin keren. Jadi bandingannya negara maju. Kita udah emerging countries, udah siap take off, udah keren banget. Jangan ngeliat Bangladesh, Vietnam, jangan ngeliat India. Lihat Australia, Eropa aja tertentu, Inggris masih keok ekonominya. Lihat yang negara-negara maju, Amerika sebagian masih survive untuk coba survive, taking off, pengangguran masih banyak. Kita ini negara yang hebat. Di antara G20 negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi kita keren, di atas 5% bulan Juli. Jadi yang undi-undinya yang terbaik adalah Cina dan India, tapi India udah mulai turun. Kita undi di Cina. Jadi kita ini negara besar, negara kaya. Ya kuncinya memang tinggal persatuan-kesatuan. Kalau persatuan-kesatuan itu kompak, bisa dijaga, kuat, solid, insya Allah kita lebih cepat
take off-nya jadi negara maju. Jadi Indonesia maju atau Indonesia emas 45 ya, itu insya Allah banyak diprediksi orang bisa lebih cepat kita capai, mungkin 2030, karena kita udah punya modal yang bagus. Ketika negara-negara lain pasca COVID masih terseok-seok bangun, Indonesia sudah mulai bangkit dan buktinya jelas. BPS melonsing PE, pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5%, bandingkan negara lain. Tapi kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, tidak boleh overconfidence, karena tantangan masih banyak. 1, tahun pemilu. Kalau ini goyah sedikit, ya ribut-ribut itu bahaya buat ekonomi. Tantangan kedua, SDM kita masih banyak yang SMP ke bawah. Kalau kita tuh artinya nggak pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai kabupaten kota, tidak terus semangat menciptakan lapangan kerja untuk kelompok ini, SMP ke bawah, maka ini bahaya. Penumpukan pengangguran bahaya. Pengangguran masih cukup tinggi di kita, walaupun data menunjukkan membaik selama pasca COVID. Ya, pertumbuhan ekonomi naik cukup positif, pasti diikuti dengan pengangguran menurun secara signifikan. Bisa dicek nanti datanya di BPS. Kemudian kita juga masih menghadapi tantangan bonus demografi. Generasi muda ini lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi banyak. Pakar demografi bilang di 2030 Indonesia akan banyak memiliki stok SDM usia produktif di atas 17 tahun, itu lagi bagus-bagusnya. The golden time-nya 2030 ke sana. Masa bonus demografi. Tapi ini akan menjadi masalah, maka akan menjadi suatu bahaya jika kita tidak memanfaatkan secara baik bonus demografi ini. Saya rasa Bapak Ibu sering mendengar ini bukan ngomong doang gitu, kalau orang Betawi Jakarta bilang bukan hoax. Tapi ini serius. Kita negara kaya, sumber daya kita banyak, di dunia nikel terbaik ada di kita. Baterai mobil listrik, motor listrik itu dari baterai, isinya atau bahan bakunya nikel, itu yang terbaik di kita. Telstra mobil listrik yang paling mahal, baterainya berharap dari kita. Minyak kita juga masih bagus, batu bara kita lagi bagus banget, emas kita terbaik, jadi memang kita kaya. Cuman masalahnya di SDM. Bagaimana terus kita konsisten membangun SDM sampai nanti 2030, yang anak-anak sekarang ABG, anak remaja, di 2030 bisa menjadi anak-anak yang usia produktif. Makanya pemerintah konsisten, hapus stunting, kurang gizi, terus perbanyak makanan dan minuman bergizi. Ini serius, jadi kita memang harus bangga betul sebagai warga negara Indonesia. Semua orang ngeliatin kita, maksud semua orang tuh negara, banyak negara ngeliatin kita. Ya, saya weekend kemarin kerja ya ke Bali, saya lihat memang Bali juga semakin ramai dan orang suka. Kalau Bapak Ibu suka dengar berita ada bule aneh-aneh, itu mereka memang sengaja mau gerecokin kita. Misalnya kan ada yang bule, mohon maaf, telanjang, jalan di Kuta, bugil, sok gila. Kadang itu bukan gila, memang sengaja untuk mengganggu kita. Mengganggu artinya kita jadi heboh, jadi ribut sendiri. Nanti ada isu agama di box itu dan sebagainya. Makanya saya pesan kita terus jaga persatuan dan kesatuan. Kota Malang juga saya lihat beberapa tahun lalu, saya dulu sering datang Kota Malang waktu saya eselon 3, makanya saya tahu Hotel Haris, karena saya ada proyek dengan Jerman, GIZ, kami sering acara di Hotel Haris. Dulu sepi ya, sekitar 15 tahun lalu, nggak seramai ini, tapi sekarang saya lihat ekonominya sudah menggeliat. Jadi itu harus dijaga, harus dipertahankan. Pengusaha dan pekerja harus jaga hubungan harmonis. Saya sebagai dirjen yang handle hubungan industrial, juga hampir tidak pernah mendengar keributan, perselisihan hubungan industrial di Kota Malang. Tolong ini dijaga. Beda dengan kota-kota lain di Jawa Timur yang masih rame aja. Kasus Indomart, kasus Alfamart, banyak sekali. Hampir semua kota Jawa Timur, kecuali Malang.
adem tentrem. Banyak kota-kota lain yang banyak pesantren apa di Jawa Timur masih kita mediasi hubungan industrialnya, tapi Malang hampir tidak pernah. Tolong ini dijaga betul supaya ekonomi terus konsisten tumbuh dengan positif dan kita semua menikmati hasilnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, soal struktur skala upah ini tadi kan logika thinking dan filosofinya Bapak Ibu sudah paham ya, dikit-dikit besok dieksplor secara teknis dan how to do-nya, bagaimana mengerjakannya silahkan didiskusikan. Exercise-nya atau latihannya diikuti, pakai laptop kan ya Bu Dinar? Bawa laptop semua Bapak Ibu ya? Ya, kami itu sebenarnya pengennya setiap peserta dikasih laptop. Belum, nggak boleh Kementerian Keuangan, dianggap pemborosan. Karena dicek Bapak Ibu anggaran APBD di daerah tinggi-tinggi, apalagi Jawa Timur, udah pada punya laptop, jadi nggak boleh beli laptop. Jadi pusat nggak boleh. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, khayalan itu belum dapat terwujud ya, dinikmati saja. Bapak Ibu, selanjutnya apa yang saya dan tim lakukan? Kami mengontrol setiap PKB, perjanjian kerja bersama, dokumen ya, PKB dan PP, itu kami himbau untuk terus masukkan susu di perusahaan. Kan kami ini memproses PKB, PP di tempat Bu Dinar, kami cek, nah itu harus ada penerapan struktur skala upah di perusahaan itu, di dokumennya. Jadi ini dalam kesempatan ini saya himbau Bapak Ibu manajemen atau SP, tolong dicek lagi PKB-nya. Kalau udah ikut BIMTEK ini, harusnya nanti di PP PKB-nya masukin susu. Kalau belum ada, di adendum bisa, tidak masalah. Asal spiritnya adalah kebersamaan, tidak ribut, adendum. Asal komit menerapkan struktur skala upah. Selain di PKB harus ada susu, ini hal baru ya yang kami ingatkan, adalah soal Kepmen 88 2023. Tapi ini Kepmen bukan karena 2023 kesannya baru, padahal sebenarnya isunya udah lama. Yaitu bahwa di setiap perusahaan di PKB PP-nya harus ada pasal atau klausul menerapkan tidak ada atau mencegah sexual harassment dan sexual violence. Jadi mencegah kekerasan seksual ya Bu Dinar ya, dan pelecehan seksual. Itu harus ada di PKB dan di PP. Bahasanya tidak harus yang seperti saya sebut. Ada perusahaan yang bilang mencegah kekerasan, mencegah tindakan asusila, boleh. Mencegah misalnya kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha sepakat untuk menghindari tindakan-tindakan asusila atau tindakan di luar nilai dan budaya bangsa Indonesia. Ada yang begitu ya Bu Dinar ya. Tidak harus selalu kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Bahasanya tidak harus begitu, tapi message-nya sama, bahwa kedua belah pihak sepakat mencegah hal seperti itu. Bapak Ibu harus serius melaksanakan ini. Hati-hati. Perkembangan media sosial dan sebagainya, teknologi, mau tidak mau kita hampir setiap hari dengar yang namanya LGBT banyak. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Hati-hati. Pelecehan seksual bukan hanya terjadi laki ke perempuan. Saya sudah banyak terima pengaduan laki-laki dilecehkan perempuan. Nah, rasain loh. Jangan main-main sama perempuan. Wes, zaman edan ya. Jadi laki-laki dilecehkan perempuan itu sudah banyak pelaporan. Laki-laki dengan laki-laki. Jadi hati-hati itu artinya ya tentu ya kalau di keluarga, di tingkat unit sosial terkecil, nilai-nilai keluarga, akhlak, agama itu tentu setiap keluarga menanamkan. Tapi di setiap perusahaan tolong itu juga dijaga betul. Jangan sampai perusahaan, tempat kita bekerja, tempat Bapak Ibu bekerja, tempat Bapak Ibu membangun perusahaan itu hancur gara-gara seperti tadi sikap fenomena sosial seperti itu. Pelecehan seksual, kekerasan seksual, LGBT itu jangan sampai. Harus dihindari betul. Secara fenomena meningkat karena pergaulan bebas, pergaulan dunia,
masuk tidak tersaring lewat media sosial. Nah, tugas kita menjaga nilai-nilai budaya bangsa, agama, dan nilai-nilai korporat, nilai-nilai perusahaan Bapak Ibu. Saya rasa tidak ada lah perusahaan di Indonesia ini yang sudah naruh di PKB-nya membiarkan LGBT. Nggak ada ya Bu Dinar, nggak ada. Kita negara dunia timur yang agamanya ada 5 dan kepercayaan pun diakui. Jadi saya rasa kita hindari seperti itu. Bapak Ibu kontrol betul. Perkuat sosial dialog jika ada percikan api perselisihan hubungan industrial. Kalau di perusahaan Bapak Ibu ada yang kira-kira karyawan atau pegawainya kayaknya mengarah ke LGBT, pelecehan seksual, kekerasan seksual, segera dipanggil, didiskusikan. Bentuk task force Pokja pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual. Bicarakan ini dengan baik-baik. Jika ada bukti, ada saksi, ada laporan konkret, bawa ke kepolisian, nanti langsung masuk undang-undang tindak pidana kekerasan sosial, TPKS, bisa dipidanakan. Jadi jangan hanya Bapak Ibu baca Kepmenaker 88 2023 tentang pedoman pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual, lalu berhenti di situ, tidak ada hukumnya. Tapi itu connect langsung ke undang-undang TPSK, tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual. Artinya ada klausul bisa dipidanakan. Jadi negara ini semakin maju, tapi memang ada dampak, ada imbas dari perkembangan teknologi. Kita pun juga harus berpikiran maju. Ya, kita lindungi diri kita, pegawai kita, peer group kita, supaya tetap produktif. Ya, kalau udah kena gitu, nggak cuman produktivitas terganggu, keluarga juga terganggu. Saya minggu lalu menerima pengaduan dari suatu restoran besar, minta izin saya untuk mem-PHK karena terbukti. Saya lihat fotonya, ada di CCTV. Laki-laki main dengan laki-laki, nauzubillah min zalik. Langsung nanya saya, direksinya datang, Bu Dijen izin saya tidak usah membawa ke dialog bipartit, boleh nggak? Langsung saya pecat. Ada bukti? Ada. Saya ngeliatnya juga begini, ngeri-ngeri, takut. Ada bukti CCTV, main di gudang, pecat, saya bilang, pecat. Nilai, dan ini perusahaan Indonesia, yang punya murni orang Indonesia, leluhurnya turunannya juga Indonesia yang punya. Jadi saya juga tidak terima. Izin Bu Dijen saya tidak bawa ke dialog bipartit, karena kan saya sering mengemukakan ya, kalau ada masalah bawa ke dialog bipartit. Tapi ini masalah tabu, buktinya sudah ada kok, print out dari CCTV. Jadi saya merestui kalau memang nilai budayanya tidak mengizinkan, dan memang tidak ada, jangan sampai ada perusahaan yang begitu, terbukti kita pecat. Padahal dia punya istri dan anak. Makanya coba dipikir lagi ya. Jadi akhlak itu memang luar biasa penting. Akhlak gak cuma ketika kita baru lahir, balita, teenagers, muda, tapi juga akhlak ketika kita sudah tua, sudah dewasa seperti ini juga tetap harus di-remind betapa pentingnya akhlak, nilai-nilai luhur. Ya, jadi Bapak Ibu demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ingin Bapak Ibu serius mengikuti BIMTEK Susu ini, karena Bapak Ibu dengan ikut BIMTEK Susu ini berarti Bapak Ibu menjadi bagian dari prioritas nasional pemerintah Republik Indonesia, karena berarti Bapak Ibu akan serius terlibat dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kota Malang dan akhirnya ke pertumbuhan negara yang kita cintai ini. Dan yang berikutnya saya ingin Bapak Ibu selain besok belajar mengaplikasikannya, tolong nanti sampai ke kantor, balik lagi kantor, Bapak Ibu tularkan ilmu yang Bapak Ibu dapat ke rekan-rekan bisnis, rekan-rekan kerja Bapak Ibu semua. Karena itulah cara Bapak Ibu mendukung kami dalam mensosialisasikan, memasifkan struktur skala upah sebagai salah satu program prioritas nasional dan program peningkatan daya saing pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya kasih pantun lagi boleh ya? Sedap banget Bapak ini yang kanan nih. Buah nanas, buah jambu. Mantap. Oh, saya direkam, nanti di copyright ya.
Ulangin karena rekamannya udah siap Mas. Buah nanas, buah jambu. Rasanya enak dan manis. Selamat berdiskusi peserta BIMTEK Susu, semoga bermanfaat untuk hubungan industrial yang harmonis. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mohonkan rahmat ridho dari Sang Maha Baik, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, semoga kita diberi kekuatan, diberi keselamatan, dan diberi semangat selama mengikuti BIMTEK Susu ini. Terima kasih, saya mewakili seluruh panitia yang hadir di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, mudah-mudahan dapat dimaklumi. Terima kasih, dengan ini BIMTEK saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Charter Wira Suteja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kegiatan bimbingan teknis struktur dan skala upah dimulai, marilah kita mendudukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan kami pandu dalam agama Islam dan bagi yang beragama lain agar dapat berdoa menurut agama atau keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis struktur dan skala upah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami, sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam upaya untuk menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Selamatkanlah kami baik dunia maupun akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wal taubatan qabal maut wa rahmatal indal maut wa mafiratal ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka selesailah sudah rangkaian acara pembukaan BIMTEK penyusunan struktur dan skala upah hari ini. Atas nama pembawa acara, mohon maaf manakala ada tutur kata kami yang kurang berkenan.
Namun sebelum acara kita akhiri, akan dilaksanakan sesi foto bersama. Kepada yang terhormat Ibu Dirjen dan Ibu Direktur, dipersilahkan untuk ke depan. Hadirin dimohon berdiri semua untuk melakukan sesi foto bersama.